Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami kelompok 3 akan menyampaikan materi mata kuliah agama bertema negara, budaya, dan agama. Dengan nama anggota kelompok Ahmad Roji Kufron, Kurbatul Hidayah, Imam Bayhaqi, Fahla Dwi Maifal, Vivi Rahmatul Munfarida, Habbah, Zian, Muhammad Rizki, Iklimah, dan Musirun. Yang pertama, pengertian negara, agama, dan budaya. Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah atau teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Yang kedua, pandangan tokoh. Gambaran nasionalisme itu terwujud dalam nilai Pancasila. Pancasila bagi Gus Dur merupakan serangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari. Ia menganggap bahwa pada dasarnya Pancasila membuat ide yang baik mengenai hidup bernegara dan juga beragama yang mutlak untuk diperjuangkan. Dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, Gus Dur menunjukkan sikap menghormati pilihan agama dan keyakinan orang lain sebagai suatu hal kenyataan ataupun prinsip kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan sesuai dengan yang tercantum dalam bagian pertama Pancasila. Di dalam hubungannya dengan agama lain, Gus Dur sering melepas baju agamanya atau formalisme agamanya. Akan tetapi, ia tetap berada di dunia keberagamannya yang substantif. Kata kunci, Gus Dur, nasionalisme, kehidupan beragama. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Banyak pandangan mengenai kata ini. Ada yang menyatakan bahwa nasionalisme merupakan paham atau aliran yang menghendaki persatuan dalam satu negara karena persamaan nasib dan semenanggung. Atau dapat juga dikatakan bahwa nasionalisme merupakan kesadaran semua anggota untuk hidup bersatu dalam suatu negara merdeka, bersatu, berdaulat, dan maju dalam satu kesatuan bangsa, negara, dan cita-cita bersama guna mencapai dan memelihara serta mengabdikan identitas persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara kebangsaan yang bersangkutan. Yang ketiga, dasar hukum. Dasar hukum negara seringkali sangat bervariasi tergantung pada sistem hukum, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara. Berikut beberapa pendekatan yang mungkin berkaitan dengan agama dan budaya. 1. Hukum berlandasan agama. Beberapa negara menerapkan hukum yang secara eksplisit didasarkan pada prinsip-prinsip agama tertentu. Contohnya adalah negara-negara dengan hukum syariah seperti Arab Saudi yang mendasarkan hukumnya pada Islam. Yang kedua, hukum berdasarkan konstitusi dan budaya. Beberapa negara mungkin memaksakan dasar konstitusi dan nilai-nilai budaya dalam penelitian hukum mereka. Mereka bisa merujuk pada nilai-nilai budaya dan etika yang tertanam dalam sejarah mereka. Kemudian yang keempat, pentingnya bagi peradaban manusia. Negara, budaya, dan agama memainkan peran yang sangat penting dalam peradaban manusia. Mereka memiliki dampak yang besar pada cara manusia berinteraksi, mengorganisasi diri, dan mengembangkan nilai-nilai sosial. Berikut adalah beberapa alasan mengapa elemen ketiga ini sangat relevan dalam peradaban manusia. Negara adalah wadah untuk pengaturan masyarakat dan mengelola konflik. Hal ini memungkinkan orang untuk hidup bersama dalam kerangka hukum yang memberikan jaminan keamanan dan keadilan. Pembentukan identitas negara adalah entitas politik yang memainkan peran penting dalam memelihara dan melindungi budaya dan identitas nasional. Negara memberikan kerangka hukum dan lembaga-lembaga yang mendukung keinginan budaya, bahasa, dan tradisi. Budaya mencakup nilai-nilai, norma, bahasa, seni,
musik, dan warisan lainnya yang membentuk identitas kelompok manusia. Budaya adalah cara masyarakat mengidentifikasi diri, mengekspresikan diri, dan mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi. Agama ini mencakup konsep-konsep seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan integritas yang membentuk perilaku individu dan kelompok dalam peradaban. Agama seringkali menjadi bagian integral dari budaya, memberikan kerangka etika, moral, dan spiritual bagi masyarakat. Agama mempengaruhi cara orang berpikir, berpikiran, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami sendiri dan banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.